warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat IT, berjumpa lagi di channel kami, channel yang membahas dunia IT. Di mana lagi kalau bukan di Saincom. Bagi Anda yang baru pertama kali atau baru menonton atau belum subscribe, tolong di subscribe dan di like video ini ya. Ya, dengan saya Nika dan di samping saya dengan Pak Arya. Ya, Pak Arya, kali ini kita akan ngobrol mengenai desain. Okay. Untuk desain itu apa sih Pak Arya? Desainnya luas ya? Ini mau ke arah desain mana nih? Kita coba mau bahas mengenai UI atau UX gitu Pak. Kalau untuk perbedaan UI dan UX sendiri gimana? Iya, UI itu kan singkatan dari user interface ya. Kalau UX itu user experience ya. Yang pertama UI itu kita terkaitnya dengan warna ya, dengan bentuk, karena dia interface, tombolnya nanti kayak apa gitu ya. Terus juga fontnya kayak apa. Nah kalau yang UX itu kaitannya dengan pengalaman kita. Jadi kayak misalnya kita pakai aplikasi itu kan pasti berbeda-beda rasanya. Ada yang tombolnya di kanan, ada yang tombolnya di kiri. Kita menentukan tombol itu di kanan atau di kiri. Terus ada tombol backnya atau enggak gitu ya. Nah itu experience. Jadi lebih kepada fokus ke mendesain bagaimana kesesuaian dengan penggunaan si user, experience-nya, pengalamannya dalam menggunakan aplikasi tersebut. Oh gitu, baik. Ya, mengenai perbedaan UI dan UX, berarti kalau UI itu lebih ke interface ya Pak ya? Ya, jadi itu satu paket. Jadi misalnya kita kayak mau desain sebuah apa nih, misalnya aplikasi apa website lah ya, website ya gitu ya. Terus kita merancang nih websitenya mau bentuknya kayak apa, warna dominannya mau kayak apa, tombolnya mau kayak apa, brandingnya kayak apa. Itu ke interface-nya. Terus nanti misalnya cara ordernya mau yang praktis ya, itu experience-nya. Kita desain juga tuh, nanti kalau pengguna mau daftar yang gampang ya, nah itu experience desainnya. Jadi misalnya nggak usah masukin email, sekarang pakai nomor handphone misalnya gitu. Berarti itu bagian dari desain experience yang akan dialami si user. Misalnya nanti abis masukkan nomor handphone, udah langsung bikin passwordnya atau passwordnya langsung dikirim ke WA dan lain-lain. Itu experience dari si user. Misalnya nanti kalau udah masukin ini, tombolnya di sebelah kanan biar nanti gampang, karena orang kan lebih cenderung pakainya tangan kanan misalnya gitu ya. Kebiasaan. Dan itu memang semua depends, kalau kita bicara desain itu depends on needs-nya siapa? Needs-nya dari user. Jadi kita harus bergantung kepada kebutuhan dari user, itu yang penting. Jadi ketika kita membangun sebuah desain, itu ada satu paket, interface-nya, UI-nya, ada experience-nya, itu satu paket. Walaupun memang orang pengerjaannya biasanya beda desainnya. Titik fokusnya kalau di interface adalah orang tuh nyaman, warnanya sesuai brand guideline-nya, terus juga kombinasi warnanya, layout-nya dan lain-lain. Kalau di experience, orang tuh lebih enak makainya, nyaman, praktis gitu. Jadi perbedaan arah aja sih. Kayak contoh kayak kekinian tuh kan banyak Pak aplikasi-aplikasi baru nih, kayak misalnya kayak Gojek, kayak OVO, kayak Paylater, kayak gitu kan banyak ya Pak. Itu seperti itu mungkin, atau mungkin kayak misalnya kayak Gojek warnanya hijau, karena mungkin dia ada brandnya sendiri gitu ya, kayak gitu Pak. Ya paling gampang kalau saya kasih contoh di kelas tuh ini, misalnya WhatsApp dengan Telegram. Itu kan beda merek ya, tapi satu produk, satu kategori produk, yaitu Messenger kan, aplikasi Messenger. Dan dia memang produsennya beda, jadi pasti brand yang dia bawa pasti beda. Dan UI UX-nya juga pasti kerasa beda. Jadi contoh misalnya Mbak Nika biasa pakai WhatsApp, begitu pakai Telegram pasti agak bingung tuh. Ini cara balas reply message-nya gimana gitu kan. Gesturnya kiri kanannya pasti beda. Dan memang dia bikin beda, sehingga orang tuh kalau bagian dari branding juga. Jadi misalnya kalau saya udah pakai WhatsApp udah nyaman, saya nggak mau pakai Telegram karena secara experience beda, secara warna beda. Dan orang tuh bilang, yang paling nyaman tuh WhatsApp gitu misalnya. Misalnya orang cenderung seringnya pakai Telegram, begitu pindah ke WhatsApp juga rasanya pasti aneh gitu kan, karena experience yang dirasakan berbeda. Kalau dari sisi warna sih orang cenderung lebih, ya karena memang mereknya beda pasti pewarnaan itu beda. Tapi experience itu juga lebih penting karena orang bisa merasakan sensasi menggunakan aplikasi yang berbeda. Tapi kalau untuk warna itu ada artinya nggak sih Pak sebenarnya? Iya pasti. Nah kalau dari sisi produk itu biasanya ada acuannya, brand guideline. Dia yang menentukan bahwa kalau produk dari vendor ini atau brand ini
ini warnanya seperti ini. Nah itu nanti pemaknaannya pasti ngikutin dari brandnya. Jadi dari sisi produknya, aplikasinya pasti hanya ngikutin dari filosofi warna dari si brand. Berarti setiap brand itu punya filosofi sendiri mengenai warna misalnya masing-masing ya Pak ya? Shopee itu orange dengan dia ada juga branding itu kan macam-macam ya, ada yang visual, ada yang audio visual, ada yang audio ya. Kita sering lihat kalau berbagai e-commerce itu punya notifikasi yang berbeda-beda. Ya kan, itu bagian dari branding juga yang bisa kita desain. Itu bagian dari si desain itu. Iya, bagian si desain itu gimana kita kan mendesain tuh ini gini. Kita sebagai desainer itu membuatkan senyaman mungkin, selengkap mungkin, sepas mungkin untuk user. Untuk user ya. User dalam artian ini kan market gitu ya. Yeah. Berarti si brand itu harus menjangkau seluas mungkin marketnya. Kebutuhan orang Indonesia gitu ya. Kayak misalnya contoh, kita desainnya pakai tombolnya di kiri, padahal orang Indonesia cenderung kebanyakan di kanan gitu. Berarti kan itu kan nggak user friendly orang sebutnya gitu ya. User friendly itu bukan berarti user menyesuaikan dari aplikasi, tapi aplikasi yang menyesuaikan ke user. Dan itu pun terus dilakukan, bahkan aplikasi-aplikasi besar, WhatsApp ataupun lain-lainnya, Instagram itu terus melakukan itu. Ya, makanya dia lakukan patching, update dan lain-lain itu dalam rangka untuk mendekati keinginan dari user. Yang terus pasti dinamikanya. Yang pasti sih user friendly, user friendly itu ya Pak ya. Contoh lagi misalnya, dan itu ini ya tren ya. Jadi contoh misalnya kemarin sebelum di TikTok viral misalnya, sebelum TikTok tuh ramai dipakai orang, itu kita jarang menggunakan gestur ke atas. Iya. Tapi semenjak TikTok itu mulai dipakai orang banyak, experience orang swipe ke atas itu mulai banyak, sehingga diikutin tuh. Ada Instagram Reels gitu ya. Video ya Pak, bikin video ya Pak. Jadi experience design untuk nge-swipe ke atas tuh mulai banyak. Gitu. Biasanya kan swipe ke atas tuh sebagai scroll gitu. Scroll. Ya, tapi kalau di TikTok dia bawa baru experience baru, begitu dia swipe dikit itu udah berganti topiknya. Jadi nggak mungkin keluar di tengah-tengah. Diikutin tuh dengan YouTube Short, ada Instagram Reels, itu experience itu gitu. Jadi ketika orang pakai nyaman, trennya baru nih begini, dari swipe ke atas. Dulu kan biasanya kiri kanan aja. Kiri kanan, gitu betul. Instagram kiri kanan, ke atasnya pun bentuknya scroll. Nah sekarang udah ada experience baru. Itu pun juga nanti tergantung sama device. Jadi kalau misalnya nantinya ada handphone yang mulai banyak nih sekarang yang mulai flip gitu ya, berarti kan bisa dibuka gini. Berarti harus disesuaikan juga experience di sana. Jadi perkembangan UI dan UX itu beriringan pastinya. Sesuai dengan kebutuhan user. Dan di kebutuhan user itu dipengaruhi oleh banyak, ada market, ada trend, ada juga itu tadi device yang baru mulai keluar. Mungkin nanti kalau udah ada gestur gitu ya, nggak perlu lagi di touch misalnya gitu ya, tinggal di gini aja misalnya. Itu pasti nanti akan mengikuti terus. Kalau untuk perbedaan desain yang dulu dan sekarang tuh apa ya Pak? Ya dulu tuh ini, karena memang tadi itu saya bilang ya, bahwa desain itu tergantung kepada user, dan user itu faktor pengaruhnya banyak gitu ya. Ada tren, teknologi, device gitu ya, ada juga tren pewarnaan dan lain-lain. Dan sekarang rata-rata desain itu lebih cenderung lebih dinamis. Artinya lebih dinamis perkembangannya ya, bukan desain itu, perkembangan aja. Contoh misalnya zaman-zaman era 2010-an itu Microsoft masih mengusung mode yang square banget, kotaknya lancip-lancip, itu desainnya Microsoft. Yang presisi gitu. Ya, Windows Phone gitu ya. Terus juga lain-lain itu bentuknya sama tuh, hampir semua sama gitu. Lalu datang Android dengan mulai agak lengkung-lengkungan, datang iPhone dengan agak gloss, ya ada glass gitu ya, agak transparan gitu. Nah, kalau sekarang itu udah mulai mix ya. Jadi combine gitu ya. Iya, artinya combine. Artinya orang sekarang udah nggak peduli lagi dia tuh mau dari brand apa, yang penting desainnya nyaman dia pakai. Sekarang lebih cenderung seperti itu. Jadi orang nggak ada, saya mau pakainya Windows Phone, Windows Phone nggak ada sekarang gitu. Saya mau pakainya Android aja, saya nggak mau pakai iOS. Padahal satu dan lain tuh ya, kalau perbedaan gengsi kita nggak bicara itu ya, tapi perbedaan penggunaan itu kurang lebih hampir sama gitu. Kayak misalnya iPhone mempertahankan ada tombol di tengah gitu kan. Tapi secara penggunaan, tapi juga ada aplikasi yang dia sampai harus menambahkan tombol di tengah itu untuk kembalikan gitu, touchscreen-nya gitu ya. Ada lagi misalnya experience design, orang tuh harus back ke belakang, ada tombol backnya. Dulu WhatsApp ada backnya. Nah sekarang nggak ada backnya, karena tombol backnya udah diwakilin sama di handphonenya gitu. Jadi memang perbedaan dulu sama sekarang tuh mengikuti zamannya. Kayak zaman dulu misalnya kita belum ada bentuk touchscreen sama BlackBerry, berarti kan harus ada tombol back kan gitu ya. Tombol back, terus juga ada arah-arah. Sekarang nggak ada, dia udah menyatu. Jadi layar tuh sekarang desain lebih ke intinya kepada konten sebenarnya. Bagaimana orang tuh lebih simple,
lebih mudah ya Pak. Dan nggak banyak petunjuk deh. Coba kalau kita lihat aplikasi-aplikasi yang baru sekarang tuh makin mudah, sehingga nanti orang lebih gampang makanya, gampang, nggak banyak peraturannya, nggak apa notifikasi nggak banyak. Jadi nggak perlu baca ketentuannya gitu harus menggunakan apa memang gitu itu plus minus ya. Kita juga jadi nggak tahu ketentuannya, tapi kita lebih gampang aja gitu pakai, misalnya ke daftar Instagram gampang aja gitu. Nggak perlu orang harus SD dulu apa SMP dulu kan gitu kan sekarang. Orang lebih mungkin sekarang menghafal email kali ya Pak ya. Iya, menghafal email gitu, akun-akunnya kali ya Pak. Gitu. Kalau dulu harus apakah beda kalau dulu? Iya, dulu misalnya kayak kita harus pakai ada pin BB plus segala macam gitu ya. Apa pinnya apa nih, Mas kan? Itu pengaruh juga ke desain. Pengaruh juga karena kan orang misalnya nomor telepon tuh agak panjang, misalnya email lebih panjang lagi. Sekarang orang sudah tidak perlu lagi menghafal telepon ya. Search aja gitu misalnya gitu ya. Jadi itu di experience desainnya pun juga pasti disesuaikan. Oh, gitu ya, baik-baik. Ya, terima kasih Pak Arya untuk bincang-bincang kita hari ini. Ya. Oke, sahabat IT, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe dan like. Thank you.